yang memelihara kita ya. Yang percaya kata amin. Silakan duduk. Selamat pagi orang-orang terbahagia. FGB men? Be strong in the Lord? Nggak semuanya teriak. Masih lapar? Ya, pertama-tama saya minta ampun dulu sama Pak Bambang. Saya miss WhatsApp-nya dan saya akan minta maaf juga kepada semuanya kalau saya miss WhatsApp-nya yang Japri. Karena saya memang benar punya lebih dari 60 WhatsApp group. Iya, ya itu karena saya memimpin beberapa perusahaan. Satu perusahaan kalau ada ada 2-3 komisaris, ada dewan komisaris, ada dewan direksi, lalu juga ada di beberapa komunitas, asosiasi, jadi saya minta maaf. Saya sebenarnya, iya. Saya akan tayangkan sebelum saya masuk ke sharing saya bukan khotbah tapi sharing, bisa tampilkan. Jadi saya ini bukan foto tadi yang terakhir, yang baru aja, belum masuk. Jadi saya mau membuktikan bahwa memang ya saya sibuk lah. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi cuma hanya bisa bersyukur aja. Minggu lalu saya baru dapat undangan dari Kerajaan Sarawak. Jadi saya ada fotonya juga, ada undangan resminya. Saya harus terbang ke KL untuk bertemu dengan brother kita yang di Malaysia, karena FGB MFI ada sedikit, saya katakan keretakan, ya, karena yang dulu-dulu, ya kita nggak bicara dulu. Tapi yang penting kita mau beresin, karena saya ditunjuk, ya puji Tuhan, sebagai International Vice President untuk Asia Pasifik. Jadi saya ada obligasi, saya ada terbeban untuk membereskan. Ya doakan saja supaya kita bisa menjadi satu kembali. Sehingga dari KL saya ketemu mereka orang, lalu saya harus terbang ke Kuching. Ya itu semua total bisa 2 tambah 1,5 ya, 3,5 jam. Begitu kalau saya matikan HP saya selama 3 jam atau 4 jam, bisa bayangkan kan? Satu WhatsApp grup aja, itu bisa sampai 20-30 chat. Jadi kalau saya punya 50 atau 60, itu udah berapa? Ya mungkin saya nggak bisa melihat semuanya lah. Jadi sekali lagi, saya minta ampun. Cara yang paling gampang untuk menghubungin saya sampai punya Aspri sendiri sekarang. Ya, terpaksa. Karena kalau nggak punya Aspri, saya punya schedule pasti tabrakan. Jadi saya mengetahui hal ini, saya punya Aspri sekarang. Nanti saya kasih ke Pak Bambang. Kayak menghubungin lewat Pak Bambang. Dia bingung nanti. Oke. Saya masuk topiknya di tahun ini topiknya The Year of Turnaround. Tahun pemutarbalikan keadaan. Saya dikasih sama Tuhan begitu kuat di dalam hati saya tentunya bahwa ini sama putra raja ya dari Kesultanan Sarawak, dan ini adalah undangan resmi ya. Jadi saya orang yang suka barang bukti. Saya nggak suka ngomong tapi tanpa bukti. Itu tahu lah, semua orang itu tahu. Ya, jadi saya bukan mau show off, padahal ini saya nggak mau tampilkan, tapi tadi saya ditodong sama dia. Gua WhatsApp nggak dibaca. Waduh, ya, sorry. Jadi saya harus tampilkan ini bagaimana sibuknya saya. Dan Sabtu saya pulang dari KL, saya langsung ada undangan kawinan lagi. Secara manusia capek, tapi Tuhan yang menguatkan. Amin. Oke. Masuk ke topik aja. Kenapa kok saya mau menyampaikan ini? Tahun ini adalah tahun pemutar balikan keadaan. Karena begitu banyaknya orang yang terkena dampak dari COVID. Dan itu masih berlanjut. Tidak semua orang atau belum mengalami pemulihan. Saya senang dengar kesaksian Pak Yusuf tadi. Pak Yusuf sembuhnya tahun kapan? Tahun berapa? 2022. Haleluya, pas. Saya belum kenal sama beliau.
Ini adalah pembuktian dari Tuhan bahwa apa yang mau saya sampaikan itu selaras. Ya, saya belum kenal sama beliau, tapi waktu beliau tadi memberikan kesaksian, saya bilang, puji Tuhan. Tahun ini, saya percaya, begitu banyak orang akan dipulihkan. Apapun keadaan saudara, maupun susah, maupun lagi jatuh, maupun sakit, akan ada pemutarbalikan keadaan. Ya, tapi emang ada caranya lah. Nanti saya akan share sebentar lagi, karena saya pun mengalaminya. Oke, next. Videonya nggak bisa ya diputar ya? Ada, ini videonya. Wah, ini ada ya sedikit trouble ya. Belum bisa? Oke, sayang sekali. Itu videonya Adirai yang cuma hanya 1 menit, cocok untuk kita-kita dan khususnya untuk para senior. Saya di sini sangat bangga dan saya adalah tempat yang terhormat untuk saya bisa melayani di sini, ketemu dengan bapak-bapak sebagai senior saya. Ya, Adirai mengatakan bahwa mindset kita yang penting. Kalau kita selalu berbicara kalau kita sudah tua dan tua dan tua, maka kita sudah seakan-akan memberikan signal kepada tubuh kita itu lemah. Ya, saya senang tadi ketemu sama Pak Willy Sebastian, dikatakan bahwa tadi siapa? Pak Bambang ngomong seperti umur 40. Dan saya percaya. Coba Pak, tolong berdiri Pak. Dengan hormat Pak. Nah, coba tanya sama beliau, apa kuncinya? Apa rahasianya? Pasti dia bilang mindset. Salah satunya dia masih ke gym, ya, atau olahraga gitu ya Pak ya. Qigong segala macam. Itu membuat dia menjadi bergairah. Dia mengkondisikan dirinya dengan mindset dia bahwa aku akan bisa mengalahkan yang namanya aging process. Penuaan itu tidak bisa kita elakkan. Ya, itu pasti. Tapi kita bisa menunda penuaan itu. Makanya sayang sekali itu video bagus dari si Adirai. But anyway, bukan salah, mungkin nggak compatible kali ya. It's okay. Saya kasih contoh, ini Musa, itu umurnya sampai berapa? 120 tahun. Oke? Di Exodus, Keluaran 14 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Do not be afraid, janganlah engkau takut, stand firm and you will see the deliverance of God, of the Lord will bring you today. Berdirilah teguh, apapun masalah kita, apapun kondisi kita, berdirilah teguh, seperti Pak Yusuf. Dia bilang, be strong in the Lord. Ya. The Egyptian itu apa sih? Egyptian itu ada analoginya musuh. Ya. Setannya gitu, ya. The Egyptian you see today, you'll never see again. Kau tidak akan melihatnya lagi. Wow, bagi saya itu dalam. Ya, kalau Anda selalu ketakutan, dihantui oleh masalah-masalahmu, maka hari inilah waktunya bilang enggak. Aku tidak akan takut, aku akan berdiri teguh, aku tidak akan melihat musuhku lagi. Hal ini akan perlu sedikit dipaksakan dari mindset kita. Kita enggak bisa selalu bicara sesuatu, tapi kita enggak punya keyakinan. Ya kan? Banyak kan teman-teman kita cuma ngomong aja, banyak ngomong, terus keluar dari gereja juga udah ketakutan lagi. Betul? Saya juga belajar dari Pak Rudi Sarapanji, dia adalah orang yang sering sekali bicara puji Tuhan. Itu akan menguatkan Anda loh. Nggak gampang, dalam keadaan apapun juga, dia selalu mengatakan puji Tuhan. Gampang? Tidak. Bisa nggak? Bisa. Your mindset kita yang selalu bilang, waduh ini susah, ini nggak bisa, ini terlalu berat bagiku. Memang, ya, saya mengerti itu. Tapi pilihan ada di mulut kita. Kita cuma bisa ngomong puji Tuhan. Ya, berdirilah teguh.
Okay? The Lord will fight for you. You need only to be still. Saya suka itu. The Lord. Jadi Allahmu akan berperang untukmu. Engkau cuma hanya perlu berdiam diri saja. Kadang kala kita perlu hanya berdiam diri memang. Saya mengalami juga banyak badai di kehidupan tentunya. Tantangan tetap ada aja. Ya, dan saya yakin semua di sini Bapak dan Ibu. Selama kita hidup kita pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita menanggulangi tantangan itu adalah the main issue. Kita bisa menanggulangi masalah itu dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, tapi kembali lagi mindset. Pak Yusuf tadi ada sampaikan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di Korintus ya. Betul ya? Kalau kita dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Amin. Saya percaya itu. Tapi berapa banyak di antara kita masih saja mempunyai karakter yang tidak berubah? Banyak, Pak. Jangan lihat orang yang dulunya, ya seperti saya lah, yang dulu sukanya apa? Minum-minuman, dugem, mabok-mabokan, narkoba, segala macam. Bukan berarti saya sudah tidak melakukan itu, tapi masih ada kedengkian. Ya kan? Saya melihat banyak, mau di gereja, mau di full gospel. Sayang sekali, yang dilihat mata sudah nggak kelihatan. Dia tidak melakukan hal itu. Tapi kedengkiannya, keiriannya, suka menjelek-jelekan orang, nyinyir, ya apa ya? Mulailah kita. Ciptaan baru itu bukan cuma hanya dilihat dari fisiknya, tapi dari dalamnya juga. Ya? Oke, next. Saya kasih lagi contoh. Tokoh yang luar biasa juga, Yosua. Yosua hidupnya sampai 110 tahun. Tapi ya yang saya senang, dari dia punya kata-kata, itu ada di Yosua 14 ayat 12 dikatakan, ya sorry saya pakai Inggris karena saya udah sering mulai sekarang diundang jadi pembicara di anak muda ya yang ya bahasa Inggris lah gitu ya. Now, therefore, give me this mountain of which the Lord spoke in that day. Bayangin, waktu dia bicara ini, dia waktu itu umurnya 70-80 tahun. Coba baca ya, pelan-pelan. Dikatakan, sekarang kasih saya yang namanya bukit itu. Bukit itu apa? Mountain itu apa? Tantangan. Saya bilang, waktu saya baca itu, wow, gila ini orang. Waktu dia umur 70-80, dia masih katakan berikan itu, yang namanya mountain, gunung itu. Aku akan hadapin. Berapa banyak di antara kita sekarang? Saya melihat, saya encounter banyak teman-teman yang di umur 40-an sampai 50-an yang datang untuk minta advice ataupun mentoring dari saya cukup sedih melihat mereka orang di umur segitu sudah seakan-akan tidak punya gairah untuk hidup. Seakan-akan ya udahlah gini-gini aja lah. Seakan-akan sudah nggak mau lagi beraktivitas untuk melakukan hal-hal yang lebih baik atau yang lebih besar. Padahal baru umur 50. Saya agak ngerti, apakah COVID bisa saja. COVID dampaknya cukup besar. Ya, begitu dia dampaknya ke keuangan, financial, itu bisa dampaknya lagi ke keluarganya. Itu wajar, saya lihatnya dari sana. Ya. Tapi makanya hari ini, mungkin bapak-bapak yang sudah senior, anaknya yang umur 40-50, mereka orang itu diam-diam mungkin mereka orang juga ada masalah. Bisa sampaikan ini, ya, bisa sampaikan ini. Give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim, saya baca di sini deh, how the Anakim were there. Itu musuhnya ya. And that the cities were great and fortified. It may be the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out as the Lord said. Jadi dia yakin dia akan bisa mengusir musuh-musuhnya dia. Di usia yang 70-80 tahun. Bayangkan itu. Saya membaca ini, saya menjadi semangat kembali. Padahal saya juga berpikir begini, waktu tahun 2016 akhir, bapak saya meninggal, almarhum, saya ada
keterpikiran untuk menikmatin hidup atau setengah pensiun sudah. Karena saya mendampingin beliau itu dari tahun 2000 sampai 2016. Dan dia seorang entrepreneurship yang luar biasa gitu. Dia punya gaya adalah spread and pray. Seperti SoftBank. Sekarang pun SoftBank saya pikir-pikir iya juga ya. Paham SoftBank apa? SoftBank itu adalah investor keuangan yang salah satu yang besar dari Jepang. Dia tuh invest yang kecil-kecil atau yang gede-gede, mungkin bisa ratusan. Dan ratusan pun rugi. Dia perlu cuma satu aja. Ya, begitu itu meledak, itu boom, menutupi semua kerugiannya itu. Ya, intinya saya capek. Mendampingin itu beliau nggak gampang. Karena dia suka baru buka gitu ya, perusahaan A, nanti 3 bulan kemudian buka lagi. Nanti dia berapa bulan lagi buka lagi. ESDM-nya pun nggak mencukupin gitu loh. Jadi pada waktu itu saya pikir ya, karena ada juga sedikit pergumulan juga di internal keluarga, saya pikir ya udahlah, cukup kok saya. Tapi Tuhan bicaranya lain. Waktu saya baca ini saya bilang no, saya masih terlalu muda untuk ini. Ya, saya umur 54, jangan dipikir saya 40 ya. Banyak orang juga pikirnya saya umur 40-an. Ya. Oke, next. Nah, ini contoh. Coba, ini bisa nggak video ini? Aduh, sayang sekali. Ini umur 80 tahun loh ini kakek ini. Kok ini bisa, itu 我是 nggak 王 bisa? 德顺，地地道道的沈阳人。一场 Tadi 踢台 nggak 走 bisa, 秀 ini，bisa. 让很多人认识了我。有人叫我最帅大爷，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学英语44 belajar Inggris. ；49岁创造了造型哑剧，到北京成了一名老北漂，没房没车，一切从头开始。 Umur 50 dia nggak ada uang sama 50 sekali. 岁，我进了健身房， Tapi dia masuk lagi ke gym. 开始健身。57岁，我再次走上了舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识地练腹肌。 70 tahun. 79岁，我走上了 T 台。我今年80岁了，还有梦，还有追求。相信我，人的潜能是可以挖掘的。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的借口。没有谁能阻止你成功，除了你自己。该炫自己的时候，千万不要对自己说我是王德顺，我是最炫东北人。 Seorang kakek-kakek yang mungkin dia nggak mengenal Tuhan, tapi dia bisa. Kenapa kita? 2015年，北京国际时装周上一位光着 Udah 膀， cukup, tadi udah cukup. Saya cuma mau menyampaikan begini, karena banyak teman-teman saya juga jauh lebih tua daripada saya. Kalau kita makan-makan, kadang-kadang saya juga pengen ketawa, geli gitu. Tapi ya udah, itu memang begitulah keadaannya. Tapi saya mau merubah juga cara berpikir mereka orang. Karena setiap kali kita ketemu dia bilang, dokter lu siapa? Obat lu makan apa? Saya jadi bingung juga ya. Kenapa kok harus begini? Baru umur nggak sampai 60 udah bicara, makanya makan obat hipertensi apa? Makanya nanti makan untuk blood sugar ya. Jadi hal-hal yang seperti ini saya harus merubah. Nggak ada yang telat. Dia sudah membuktikannya. Waktu di umur 70 dia mulai latihan lagi.
Makanya tadi Adera juga sayang sekali. Adera itu yang bagus untuk introduction-nya masuk ke inti pembicaraan hari ini. Tapi anyway, I think you get the point ya. Jadi janganlah kita selalu berpikir bahwa kita itu sudah tua, lemah, dan tidak bisa apa-apa. Mesti masih banyak kok kita bisa lakukan sesuatu. Ya toh? Nah, Bapak ini sudah ngangguk-ngangguk, puji Tuhan. Oke, next. Kita masuk di pemutarbalikan keadaan, ya. Mulai dari Yusuf. Kita semua tahu Yusuf, ya. Dia waktu kecil dia sudah dijual, hampir dibunuh sama saudara-saudara lakinya. Ya, next. Ya, dia sampai masuk ke penjara karena sesuatu yang dia tidak lakukan, yaitu dia tidak menyentuh yang namanya Tante Potifar, ya. Beda sekali dengan yang namanya urusan Sambo. Tapi itu pun juga masih jadi gunjingan, kita nggak tahu yang mana yang benar, ya kita lihat saja ya. Next. Dari yang namanya tadi dijual, jadi seorang budak, dia masuk penjara, singkat cerita dia menjadi gubernur. Orang kedua tertinggi di Egypt. Ini adalah pemutar balikan keadaan. Apapun keadaan saudara sekarang, saya nggak tahu relasi hubungan saudara dengan anak-anak saudara. Mungkin karena Anda sudah terlalu egois atau sudah terlalu pikir, kan gue orang tua lu, gue lebih mengerti lu. Waktunya mungkin kita berdoa bahwa tahun ini ada pemulihan antara keluarga. Karena gimana pun juga tadi si Pak Yusuf mengatakan bahwa keluarga itu penting sekali. Dan saya agree. Saya yang dulunya adalah orang-orang yang ya namanya bandel ya. Jadi bagi saya keluarga itu tidak penting. Istri bagi saya itu secondary. Sampai begitu rupa. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya tahu itu penting sekali. Ya, itulah perubahan. Ya, kita bicara lagi nanti. Next. Tapi perlu apa? Perlu 13 tahun untuk proses itu. Belum. Sorry. Ya, ada tulisan itu. Kalau kita baca Alkitab, baca pelan-pelan. Dibaca kronologisnya. Berapa lama? Menarik sekali. Ya, saya begini-begini, saya bersyukur, saya sudah membaca Alkitab 9 kali. Ya. Seorang pendeta pun belum tentu baca 3 kali. Tapi saya sudah 9 kali. Itu anugerah Tuhan. Jadi teman-teman di sini, Bapak-bapak yang masih belum membaca lebih dari 5 kali, baca lagi. Ya. Itu ada proses 13 tahun. Tapi lihat, anak-anak kita, termasuk anak saya yang umur baru 26, 29, mungkin Bapak-bapak di sini anaknya baru 40, itu masih mau tetap cepat kaya. Betul? Ada begitu masalah banyak di antara our gap generations. Itu pun juga bukan karena kita masalahnya, tapi karena ada di sosial media. Banyak yang sudah menyesatkan di sosial media. Kita nggak usah jauh-jauh, masih ingat yang namanya ada satu anak muda yang selalu bilang, murah banget. Nggak ngerti ya mukanya. Itu ada yang namanya satu anak, namanya Indra Ken, udah masuk penjara. Dia terlalu flexing, ya. Dia tahu itu bukan uang dia, tapi dia cuma hanya dipakai sebagai pion, dan akhirnya dia merusak banyak anak-anak. Begitu banyak anak muda yang main Binomo options, dan uangnya kaput, habis. Ya. Banyak anak-anak muda yang datang ke saya, Om gimana? Ya saya bilang, saya pernah bicara di gereja Anda, bukan di hari Minggu ya, saya nggak pernah bicara di gereja hari Minggu, karena saya bukan pendeta. Saya selalu bilang, maaf Pak Pendeta, saya bukan pendeta, jadi kalau mau undang, bukan untuk ibadah. Jadi saya ngomong sama anak-anak muda ini, saya tahu waktu dia tanya, melemparkan hal-hal seperti ini, saya jawabnya begini, ya udah kalau kalian orang mau main, tapi pastikan ini uang dingin. Dan pastikan uang itu bukan uang yang untuk operasional. Dan pastikan kalau mau main, belajarlah uang dari yang paling kecil. Banyak yang selamat juga.
Tapi kalau saya ngomong sama dia, jangan main. Pasti main juga. Ya toh? Kita pernah muda kok. Jangan pura-pura itu. Ya, jadi kita harus mengerti sekarang mereka orang. How to mentor, be a good mentor for the young generations. Oke, next. Ya, ini pengalaman saya pribadi tahun 2022. Menarik. Yang pertama adalah yang nickel mine. Saya ada tambang nikel, ya, dan ini baru saja saya jual. Yang anehnya itu begini, tahun ini, setelah berapa tahun ya, 2014 akhir, ini tambang sudah tidak kita kelola lagi. Karena ingat ya, tahun 2014 akhir itu ada kebijakan pemerintah tidak boleh ekspor lagi, harus diproses, ya. Lalu vacuum selama 8 tahun ini, saya punya izin, tentunya makin lama makin mendekati expiry date, ya pastilah ya, pasti ada sisa kalau nggak salah itu cuma 5 tahun. Tapi lihat luar biasa. Yang saya pikir ini sudah jadi sampah, karena partner-partnernya bapak saya itu banyak yang kena problem dengan keuangannya gara-gara COVID. Jadi saya pun, ya keluarga kami yang harus mendanai dulu. Untuk apa? Untuk supaya jangan direbut orang saja, tapi bukan untuk operation. Ya, jadi seakan-akan mereka orang nggak mau tahu. Ya sudah, it's okay. Saya sebagai putranya bapak saya, legacy itu harus berjalan. Dia memang suka di semua perusahaan kalau ada kekurangan duit dia yang danain. Jadi saya bersyukur saya bisa melakukan itu. Dan singkat cerita, tahun 2022 awal ditawar sama orang, dikasih DP, orang ini kasih DP, terus nggak bisa lagi bayar kelanjutannya. Ya. Datang yang kedua kali, dia bilang, Pak, saya mau bayar sisanya yang dulu, itu anak saya, dia bilang. Ya udah, terserah saya bilang, yang penting bayar. Tapi di sela-sela itu, sebelum dia bayar lagi, ada orang datang ke saya, setengah maksa. Dia bilang, Pak Antoni, jual ke saya tambahin kamu 1 M. Saya bilang, nggak bisa Pak, maaf. Harga diri saya bukan 1 M. Ya, itulah jalan Tuhan, integritas. Kalau kita sudah taken, ya taken. Jangankan taken, kalau saya udah salamin orang, itu udah done. My word is my bond. Inilah mungkin ya saya bisa sampaikan bahwa kekurangannya, ada beberapa kekurangan dari anak-anak Tuhan atau Kristen kita. Ketika kita ngomong, kita nggak mau komit. Jadi kita punya berkat, itu nggak bisa maksimal. Seperti tadi, lagunya. Lagunya sih benar. Tuhan akan memelihara, seperti burung pipit di udara. Benar ya? Kita terlalu sering mendengarkan itu. Tidak ada salahnya. Waktu pendeta bicara itu, kita harus aminkan. Memang benar. Tapi seorang pendeta juga harusnya menyampaikan kebenaran yang di sisi yang lain. Karena ada di sisi yang lain. Di ayat dikatakan, janganlah engkau makan bila mana kau tidak bekerja. Fair? Fair. Kita harus fair. Anak Tuhan harus fair. Jangan menyajikan selalu yang seakan-akan benar. Memang itu kebenaran. Tapi harus imbang. Ya, oke. Singkat cerita, yang nickel mine ini, itu orang kirim 1-2 orang untuk merayu saya. Saya bilang maaf, tidak bergeming. Ya, sampai itu yang beli yang pertama bilang sama saya, dia sampai dengar, Pak, kenapa Bapak nggak jual ke dia? Saya bilang, saya udah deal sama kamu. Dia hampir cium ke tangan saya nggak perlu. Saya cuma mintanya komitmen saja. Ya, puji Tuhan, dan tahun 2022. Yang tadinya sampah menjadi emas. Yang kedua, coal mining, batu bara. Batu bara
tahun ini harganya menggila, ya sangat tinggi. Ya tapi Bapak jangan melihat sekarang saya menjadi seperti apa gitu ya, biasa aja, biasa aja. Saya pernah di atas, diturun, biasa aja. Tapi yang saya mau sampaikan begini, di tahun 2021 saya sudah mengirim orang saya, geologi saya, untuk inventarisasi. Berapa banyak yang harus saya reklamasi, berapa banyak yang saya harus reboisasi. Karena saya adalah pengusaha Kristen yang punya tanggung jawab. Jadi kalau kita ngeduk, kita harus tutup lagi. Jangan seperti banyak orang, begitu ngeduk, dia tinggal kabur. Dia pikir dia pintar orang kayak gini. Enggak juga. Ya, bisa saja dia dapat hukumannya dari Tuhan, nantinya setelah 10-20 tahun lagi dipanggil KPK, atau juga dia nggak dapat berkat untuk next generation-nya. Jadi jangan kita pikir selalu kita pintar ngebohongin orang untuk sekarang. Saya bicara ini banyak sekarang untuk anak-anak muda. Yang 40-an itu pikirnya kalau saya begini, kalau saya begitu. No. Do it in God's way. Ya. Simple aja, be honest to yourself. Oke? Nah, waktu saya kirim orang ini, geologi saya, dia datang kembali ke Jakarta, dia bilang, bos ada kabar baik sekali. Apa itu? Singkat cerita dia bilang, kami menemukan yang namanya deposit yang baru. Bayangin, saya udah mau nutup ini. Karena kita sudah berdarah-darah untuk beberapa tahun. Ya, saya pikir udah nggak ada harapan buat apa? Karena ini sudah 2-3 tahun. Harganya itu naik sebentar langsung turun lagi, naik sebentar turun lagi, sehingga kita rugi. Tapi ketika dia datang ke kami, dia bilang ada singkapan-singkapan baru yang di atas permukaan juga kelihatan sudah. Dan itu dihitung secara kasat mata ya, baru kasat mata. Sekarang lagi ngebor, dan waktu dibor, puji Tuhan, saya temukan juga ada ketebalan 4 meter, saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini sudah mau tutup. Ini tambang sudah saya mau tutup. Tapi Tuhan bisa singkapkan yang baru. Dan harganya sudah mencapai $300. Berapa? Dari 70-an, 80-an. Saya pinter? Enggak. Ini semua anugerah Tuhan. Ya. Makanya saya mau katakan tahun ini tahun pemutar kebalikan keadaan. Saya yakin itu. Dan yang ketiga, mestinya banyak sekali. Seperti hotel-hotel saya. Kita ada hotel yang di Jakarta itu semua family owned, 100%. Yang di Surabaya sama tiga family lagi, di Bali juga. Tapi di tahun ini, kerugian tahun 2022 sudah di-cover semua di tahun kerugian tahun 2020 sudah tercover di tahun 2022. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang nomor 3, saya ada menang di court pengadilan. Ini panjang ceritanya, tapi saya cuma singkat aja. Saya di PT menang. Nah, ketika saya di PT menang, saya malah mendatangi orang itu. Saya bilang, udah waktunya kita berdamai. Bayangkan, lagi menang, saya datengin. Apa yang kalian lakukan kalau lagi menang? Kalau perlu dihajar. Kalau perlu kita injek. Enggak. Ada banyak orang yang bilang, wah Pak Antoni udah khotbah. Saya bukan khotbah, saya sharing. Saya bukan pendeta, saya pengusaha. Dan jangan lupa, lu orang itu jangan selalu ngomongnya cuma hanya rohani. Lupa ya, kakinya masih di darat. Kalau ada masalah, ya jangan ngomong terus Tuhan nggak bantu. Ya lu orang nggak usaha kok. Indonesia ini adalah negara hukum. Paling tidak saya nggak pakai hukum pidana. Walaupun saya pasti menang kalau pakai pidana. Saya punya yang namanya barang bukti itu sangat lengkap dan sangat tegas, jelas.
Tapi saya nggak lakukan itu. Saya bilang, ya udah, pakai aja hukum perdata. Kita mau lihat, ya kan? Saya mau lihat hakim. Tuhan kalau mau bantu bisa saja, dan memang benar, luar biasa. Jadi kita menang, lalu saya datengin, saya panggil, negosiasi masih alot, bayangin. Kalau saya nggak dalam Tuhan, nggak begitu. Maaf, karena saya sudah berubah. Kalau nggak saya sikat beneran. Ya. Begitu tanda tangan akte perdamaian, itu saya ingat sekali. Di tanggal saya ulang tahun. Pemberian yang terbaik dari Tuhan. Lihat. Dan you know what? 3 hari setelah itu, PT saya menang lagi. Di PT saya udah menang lagi. Percis. Kalau saya mau mencari masalah lagi, bisa. Tapi saya enggak. Apa yang sudah dicatat, apa yang sudah ditulis sama bapak saya almarhum, 1 saham pun saya tidak akan ambil. Inilah untuk pembelajaran kita. Sampaikan sama teman-teman, mungkin waktu mereka orang bertikai, pastikan mereka orang jangan ada semacam ketamakan. Wah, kalau gua menang, gua mau sikat semua. Enggak. Pastikan jangan ambil hak orang. Kalau Anda mau diberkatin secara maksimal sampai anak cucunya, jangan ambil hak orang. Ya. Oke, next. Nah, balik ke mindset tadi saya bilang. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan sangat jelas, do not be conformed to the pattern of this world. Ya. Banyak orang yang menyampaikan ayat ini. Tapi saya akan menyampaikan mungkin ada beda sedikit. Karena kalau kita baca ini lewat begitu aja. Ya. Kita jangan serupa dengan apa? Dunia. Kita tahu dunia itu berlawan dengan Tuhan. Oke. Tapi waktu kita baca, perlahan-lahan ya. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ya. Ada 3 kalau kita mau baca secara seksama. 3 fase, yaitu good, pleasing, and perfect will. Yang pertama adalah baik, yang kedua adalah pleasing, itu better, dan yang ketiga adalah perfect will, sempurna. Kalau saya lagi seminar atau sharing lagi, di anak-anak muda saya bikinin table, saya bikinin kotak-kotak gitu ya, supaya lebih jelas. Tapi it's okay, ini bukan seminar. Jadi dari good, kita beranjak ke better, kita beranjak lagi ke perfect. Saya rubah sedikit, bukan perfect tapi menjadi excellent. Karena kenapa? Saya yakin ketika saya ngomong saya excellent, Anda ini keluar dari kamar ini. Sama kok, nggak mungkin saya. Sebagai pembicara pun nggak ada yang sempurna. Ya kan? Tapi kalau excellent, Anda bisa dong. Bapak-bapak mau dong. Thank you sir. Jadi kalau kita terlalu memaksakan diri, wah lu harus sempurna. Aduh, capek deh. Lu yang ngomong aja nggak sempurna, sudah sempurna. Tapi kalau excellent, I'm sure we can do. Ya kan? Itu the spirit of excellency itu ada di Christ, ada di Tuhan. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi excellence spirit ada, pasti bisa dalam Tuhan. Ya. Saya akan menguatkan lagi di ayat di bawah, yaitu Efesus 4 ayat 28, dikatakan begini, anyone who has been stealing must steal no longer. Jadi siapa yang tadinya suka mencuri, dia berhenti mencuri. Ya. But must work doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Ada 3 tahapan lagi, Pak. Ada 3 tahapan lagi, Bu. Itu fasenya. Yang pertama, seorang yang mencuri, dia berhenti mencuri, itu baru 1. Good. Baru good. Anda tidak mencuri itu baru good. Ya. Tapi lihat, next, dia bilangnya begini, but must work, harus bekerja. Belum. Maksudnya, bacanya gitu ya. Doing something useful with your own hand. Dengan tanganmu, engkau harus bekerja. Makanya tadi, saya singgung sedikit,
lagu itu benar, karena itu dari ayat. Burung pipit di udara akan dipelihara sama Tuhan, apalagi engkau. Benar sekali. Tapi jangan lupa juga, di sini dikatakan, but you must work. Kamu harus kerja. Inilah anak-anak Tuhan yang saya dapatin. Suka malas. Tapi itu manusiawi. Itu manusiawi. Makanya bagus kita di Full Gospel udah mulai banyak ada yang jadi bukan cuma hanya khotbah tapi motivator. Memotivate, encourage anak-anak yang lebih muda gitu loh. Ya jangan terlalu, nggak ada salahnya sekali lagi. Khotbah pendeta bagus. Dan kita harus mendengarkannya itu. Tapi kalau di Full Gospel, itu kita bicaranya day to day life. Makanya kita ada judulnya Full Gospel Businessman. Bahkan tadi saya baca tadi tulisannya si Pak Dharma. Kita bisa berjejaring bisnis. Terus apa salahnya, apa tabunya kita bicara bisnis? Ini kita juga harus mulai riset juga gitu loh. Kita bukan di sini cuma hanya bicara rohani. Tentunya iya, itu adalah bonus. Cari Tuhan dulu. Yes, saya totally agree. Kita harus mencari Tuhan dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan apa? Ditambahkannya. Jangan dibalik. Tapi tidak ada salahnya juga kita bicara bisnis kan? Nah kalau nggak gimana kita sekarang? Maaf Bapak dan Ibu, kita sekarang di sini aja makan aja, pakai uang nggak? Pakai. Jadi kita nggak bisa memungkirin, bilang, wah kita bicaranya rohani aja. Emang nggak perlu makan? Bayar ini bro, bayar. Oke, mindsetnya dirubah dulu. Ini full gospel. Kita bisa kok. Kita bisa menjadi businessman yang takut sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Dengan kita hanya berbuat kebaikan. So that we can be a testimony, living testimony. Not only talking testimony. Kalau bicara doang gampang bro. Itu namanya apa? Omong doang. We have to be a doer. Ya, jadi oke, sekali lagi ya. Setelah kita melakukan kerjaan kita dengan tangan kita itu baru better, baru lebih baik. Tapi terakhirnya saya senang di sini, that they may have something to share with those in need. Itu excellent. Ketika kita sudah diberkati, ketika kita mempunyai lebih, kita bisa berbagi. Itu excellent, spirit of excellence. Kita anak Tuhan kok lucu gitu kadang-kadang. Kita takut untuk memberi. Ini mindset problem ini. Datang, di sini nggak ada, pasti di sini udah senior. Bahkan mereka orang yang ngajarin ke saya. Ini serius Pak. Kalau ini nggak ada, di sini udah mapan lah, udah senior. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain kasihan juga yang masih muda-muda gitu ya. Atau yang baru-baru. Jadi orang datang, itu untuk makan-makan. Terus maunya gretongan lagi. Haleluya, saya pikir. Anak Tuhan sebagai businessman atau paling enggak sebagai profesional datang ke tempat orang makan itu maunya gratisan. Dan dari mana you bisa maksimal? The spirit of excellence is to give. Ya, oke, next karena waktu. Ini cepat aja. Pertama-tama dari sebelah kiri kotak yang sebelah kiri, yaitu mindset. Kalau kita berubah, kita punya mindset, change of your mindset, tentunya your behavior, your language, your assessment berubah. Ya, sebagai pengusaha tentunya kita lebih fokusnya di assessment, karena kalau yang dulu, kita kalau nggak dalam Tuhan, kita ngawur aja kasarnya. Itu orang datang ke kita, nawarin, Pak, bos, ini 1 bulan you bisa untung 5%. Wah, langsung dia nggak mikir, nggak ada assessment-nya. Iya, oke. Begitu dicemplungin, hilang dah, nangis gitu kan. Nah itu assessment, cara kita berpikir. Jangan ada ketamakan lagi, ya. Behavior, language, seperti kayak saya yang dulu waktu belum menerima Tuhan, language saya kasar.
Ya, bukannya gimana ya, kasar ya iya kali. Karena lulusan di Amerika gitu kalau kita ngomong F-word kan biasa aja ya. Itu bagi mereka orang biasa, tapi sekarang saya bilang nggak juga. Saya ini berpendidikan, ngapain gua ngomong kayak beginian. Nah itu mindset changing gitu. Ya, behavior kita juga berubah, kita lebih santun kepada orang-orang tua, ya, pada senior kita. Itu namanya behavior, mindset semua. Begitu kita itu berubah, habit kita berubah, kebiasaan kita berubah. Begitu kebiasaan kita berubah, karakter kita berubah. Oke? Dan inilah yang pentingnya, ketika karakter kita berubah, attitude kita pun juga berubah. Nah, kamu mau cari yang mana attitude-nya? Mau positif atau negatif sekarang? Kalau positif, kamu akan terbang seperti Raja Wali. Tapi kalau negatif, ya jadilah ayam itik. It's your choice. Life is a choice. Ya. Saya senang di sini ketemu sama teman saya yang lama, Brother Harry. Dia sudah menjadi pendeta. Dia sudah menjadi, gak apa-apa ya bro ya, ini kan kenyataan. Always speak apa adanya. Jadi dia sudah mengembalakan bahkan, ya, jadi gembala. Tapi you know what? Saya senang. Dia tinggalkan itu, dia balik lagi ke full gospel. Bukannya nggak boleh, boleh. Bagi saya percaya bahwa the highest calling itu adalah menjadi pendeta. Panggilan yang tertinggi, itu mulia. Tapi persoalannya, banyak kita mau menjadi pendeta karena euforia. Karena ada agenda yang lain. Karena ada abal-abalnya. Ini yang nggak benar. Ya maaf kata, kalau saya lebih cocoknya sama hamba Tuhan yang benar-benar udah 100% hamba Tuhan. Keras banget. Berarti merasakan itu ya bro ya. Kenapa? Bukan apa-apa gitu loh. Saya ini bisnis. Saya tahu bisnis itu nggak bisa completely 100%. Saya nggak suka nyogok-nyogok, nggak suka saya. Tapi kalian orang kalau yang main di pemerintahan, masa sih bisa? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Kalau saya, memang puji Tuhan, saya nggak pernah main di pemerintahan. Jadi saya bersyukur banget. Ya, tapi sekarang saya mau ngomongnya itu tentang gimana kalau upamanya pendeta, boleh nggak berbisnis? Menurut saya, bukan berbisnis, tapi lebih baik, lebih kerja aja. Ya, menanam padi, menanam tanaman, oke. Tapi kalau dia ada berbisnis, I don't know. Ya, saya lebih suka jadilah FGB man. Nah, seperti Brother Harry itu. Dia sekarang udah bebas. Jadi pengusaha. Ya, tapi tetap bisa memberkati orang. Oke? Next. Ini tahun ini juga saya ke World Convention di Anaheim, LA. Kenapa saya mau tampilkan ini? Karena saya rindu tahun depan kita di sini bisa rame-rame kita pergi ke World Convention di Afrika, Ghana. Oke? Saya tidak pernah miss satu World Convention pun, kecuali waktu tahun 2020 dan 2021 karena COVID. Kenapa saya mau tampilkan ini? Ini pun juga ada mujizat gitu loh. Jadi setiap kali kita datang ke pertemuan, jangan kamu anggap itu satu hal yang enteng. Brother Ongko. Ya, kita pergi sana ya. Saya jadi supirnya juga ya. Ada saksi ya, saya senang. Kalau ada saksi saya senang, ada barang bukti saya senang. Saya tuh orangnya penuh dengan barang bukti dan saksi. Ketawa dia tahu banget sama saya Pak Bambang ini. Nah waktu saya ke convention, itu luar biasa. Saya percaya ketika kita ikut partisipasi dengan hal yang seperti ini, Tuhan pasti buka jalan. Ada mujizat gitu loh. Waktu saya naik ke podium dan dikasih kesempatan untuk bicara sebentar, lalu saya duduk, saya buka saya punya HP, ada tulisan begini, bos mau ditransfer ke rekening mana? Untuk restoran yang saya baru buka.
nggak sampai 1 tahun, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan jangan meremehkan gitu loh. Saya waktu mau pergi ke Amerika sebenarnya agak ada berat, jujur ada berat. Karena kenapa? Yang pergi cuma sama Pak Dali. Saya bilang, gua ngapain nih berduaan? Nggak ada suaranya. Kita itu ID meeting. Kita sebelum World Convention kita ada International Director Meeting. Ya, itu ada 70 negara. Jadi kalau kita dari Indonesia cuma 2, suaranya kita nggak dianggap. Tapi kalau kita ada 10, kan itu lumayan gitu ya. Oke, intinya saya berdoa di sini, yuk tahun depan kita ke Ghana ya. Iya dong. Oke, next. Oke, yang ini buat lucu-lucuan tapi make sense. Ya, ada di YouTube saya juga. Bukan YouTube saya. Saya nggak punya YouTube channel sendiri, nggak punya. Tapi saya sering sekarang diwawancarain orang. Ya, bahkan di YouTube saya ngomong, brother yang minta saya loh. Saya nggak pernah diminta wawancara. Ini harus jelas dulu. Ya, mungkin sudah beredar YouTube saya cukup banyak. Mungkin dari pikiran teman-teman, waduh, si Antoni sekarang mau pansos. No. Ya, bahkan masih ada 1-2 yang saya masih tolak karena memang timingnya nggak cocok ya. Tapi ini untuk lucu-lucuannya bagus. Jadi yang pertama, otak kosong. Ada 3 hal yang orang tidak suka. Tentunya otak kosong ya. Itu ada di Amsal 1 ayat 5, bisa ditampilkan atau dibacakan Bapak-bapak di sini. Brother Harry, bisa bacain Amsal 1 ayat 5. Kerasan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Ada kata-kata menambah apa? Ilmu ya. Jadi jangan kita, saya ngomong sama anak-anak muda juga, yang mungkin seolah-olah, ya seakan-akan kebablasan. Dia bicara tentang agama terus. Agama tidak menyelamatkan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Ya toh? Kalau udah terlalu agamis, ini juga sedikit bahaya nantinya. Jadi ekstremis. Bukan hanya dari kelompok tertentu, tapi kita pun juga bisa begitu. Ya, jadi saya bilang, kita itu tetap harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu ilmiah. Bayangkan ya, yang terakhir ini yang lagi heboh, itu namanya pesulap rambut merah. Tahu ya? Saya selalu on track sama hal-hal yang terbaru. Dia ini membongkar yang namanya kebusukan atau kebohongan dukun-dukun. Kenapa? Orang begitu banyak bisa percaya yang namanya si dukun-dukun ini. Karena minim literasi. Dia itu ilmunya dangkal dan rendah. Jadi gampang dimanipulasi. Kita jangan begitu. Anak-anak kita itu smart. Ya, sekarang mereka orang tidak bisa gampang dimanipulasi dengan hal yang seperti ini. Oke, yang kedua, omong kosong. Udah mau selesai soalnya. Biar cepat. Ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Mati hidup ada di lidah orang itu dan mulutnya. Mari kita mulai dari sekarang, kita bicarakan yang positif. Oke, the living, we speak life, not we speak death. Jadi kalau sering-sering ya, kita mendapatkan teman-teman kita ada masalah, dia langsung begini, tepuk jidatnya, mati gua. Mati bisa mati, benar. Makanya harus bilang begini, hidup gua. Langsung ingat sama Pak Rudi Sarapanji, ngomongnya puji Tuhan. Ini serius, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya banyak belajar dari dia, itu membantu. Ya, itu ada di Alkitab. So, sekali lagi, your word, ya, itu benar-benar powerful. Apalagi kita dalam Tuhan. Kalau perlu kita setiap hari kita ngomong, aku diberkatin, aku sehat, ya, aku kuat, aku penuh dengan anugerahnya, sehingga aku dapat memberkati banyak orang. Ngomong gitu aja. Ya kan? Daripada stres, ngomong gitu terus. Ya, oke.
Yang terakhir, kalau otak kosong, terus suka omong kosong, berarti apa? Dompetnya bisa kosong. Ya, maklum, saya bicaranya di sekuler dah. Saya udah banyak di sekuler, bukan cuma hanya di full gospel. Jadi saya harus sampaikan hal yang lucu-lucu juga. Oke, dompet kosong, ayo. Ya, Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. You see? Orang yang malas, apa? Tidur nyenyak dan mendatangkan apa? Kelaparan. Jadi jangan pakai ayat yang tadi terus. Memang benar, Tuhan akan memelihara 100%. Tapi kita harus juga bekerja. Berapa banyak di antara kita melihat dan banyak yang orang Kristen yang malas. Banyak. Nah, saya senang, saya mulai dikasih Tuhan hal-hal seperti ini untuk coba mengubah mindset-nya dulu. Bukannya kita sudah terima Tuhan Yesus langsung kita berubah. Enggak. Banyak orang yang terima Tuhan Yesus, dia diselamatkan, iya. Tapi perubahan belum tentu. Oke, next. Saya suka ini akronim PAINS. PAINS dari tahun lalu saya sampaikan ini di beberapa chapter juga. PAINS itu adalah akronimnya dari Positive Attitude in Negative Situation. Jadi apapun situasi saudara hari ini, be positif. Ya. Positive attitude saudara akan menentukan tadi outcome-nya, output-nya. Your altitude itu di mana? Karena your attitude. Terus pertanyaannya, bro, lu bisa kasih ini, buktinya apa? Let's see, next. Oke, Puji, mau di foto dulu, balik dulu. Akronimnya, Positive Attitude in Negative Situation. PAINS itu kan sakit kan? Tapi saya balik artinya, Positive Attitude in Negative Situation. Ingat, tahun ini udah tahun pemutarbalikan keadaan. Oke, ini buktinya, positifnya saya. Ketika pandemi, 1 tahun, saya membuka 4 restoran. Ya, puji Tuhan. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nggak gede-gede, tapi buka. Kenapa? Saya mau menularkan optimisme. Saya mau melihatkan pada teman-teman, I'm not only the talker. Saya bukan cuma hanya orang yang bisa bicara di podium, tapi saya orang yang mau melakukannya. Next, satu lagi baru buka juga, tapi ini bukan restoran, ini cloud kitchen, bantuin orang. Jadi ada di Full Gospel Jaksel ya, Jaksel orang India datang ke saya, dia bilang bro bisa bantuin, saya ada konsep gini-gini, saya bilang oke, kita bicara. Singkat cerita, saya masuk sebagai investor juga, tapi saya mentor dia. Ya, doain aja semua berjalan dengan lancar. Next. Oh ya, ngomong-ngomong, bukan cuma hanya 5 restoran. Di bulan ini tanggal 23 saya akan ke Labuan Bajo untuk membuka restoran lagi. Haleluya. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan di bulan Oktober saya akan buka lagi di Bandung. Haleluya. Dan November saya akan buka lagi di Gunawarman. Ekspansi dari restoran-restoran itu. Jadi inilah ketika kita mau melangkah, Tuhan akan menyertai. Jangan cuma hanya ngomongnya itu kita beriman. Iman itu perlu dengan one step. Ya. Thank you. You need one step. Kalau kita tanpa melangkah, berarti kita itu sebenarnya cuma hanya ngomong aku beriman. Tapi pada hakikatnya, you tidak yakin. Seperti apa? Petrus yang jalan di atas air? Betul? Itu Pak Petrus kan? Tuhan bilang, melangkahlah. Kalau si Petrus tidak pernah melangkahkan satu langkah, nggak ada yang namanya mujizat manusia berjalan di atas air. Oke, next. Ini yang terakhir. Ini adalah bagi saya ayat yang untuk tahun ini, yaitu therefore humble yourself under the mighty hands of God that he may exalt you in due time. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, Indonesianya apa bro? Indonesianya tolong.
1 Petrus 5 ayat 6. Jadi kita perlu merendahkan diri kita. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ini yang kita perlukan sekarang. Di zaman sekarang, orang kalau udah berhasil sedikit, sombongnya bukan main. Gitu? Atau kalau mereka orang udah ada pencapaian sedikit, dia orang udah sombongnya bukan main. Ini akan mendatangkan malapetaka bagi kita-kita. Banyak anak-anak Tuhan, kenapa kok nggak bisa benar-benar maksimal? Karena ketika dia sudah sedikit saja mencapai sesuatu ataupun sukses, dia langsung sombong. Ya, ingat, yang bisa mengangkat kita itu tangan Tuhan yang perkasa. Bukan kita, jangan pakai cara kita selalu, oh nanti kalau gua begini, pasti bisa begitu. Kalau saya begitu, pasti nantinya bisa begini. No. You just do your best, ya. Tanpa ada agenda, tanpa ada hal-hal yang terselubung, Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Ya. Saya bicara pada teman-teman di sini, bapak-bapak di sini, mungkin yang lagi sedang terpuruk. Saya nggak tahu terpuruknya karena keuangan, ataupun kerjaan, ataupun kesehatan. Humble yourself. Rendahkan dirimu. Ketika kita ada masalah, datang saja kepada teman-teman kita. Datang kepada kita punya leaders. Jangan gengsi. Gengsi itu 11-12 sama sombong. Betty. Beda tipis. Datang. Karena kita itu bukan angels, kita itu bukan malaikat. Bagaimana saya bisa tahu bagaimana Pak Bambang bisa tahu kalau saya ada masalah? Ya saya harus datang dong, bro, saya ada masalah. Paling enggak doain dong. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang begitu gengsinya terlalu tinggi, dia nggak mau ngomong. Apa salahnya sih ngomong gue lagi susah? Nggak ada salahnya. Oke, inilah kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita perbaikin. Yang terakhir, bukan yang itu di bawah. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. haleluya. Ini saya percaya banget, walaupun seperti di padang gurun, Tuhan akan membuka jalan-jalan, dia akan membuka river in the desert. Ya, jadi apapun juga masalah kita, saya sangat percaya tahun ini adalah tahun pemutaran kebalikan keadaan. Tadi saya ingat apa ya, saya mau ngomong, bisa lupa. Suddenly oh ya, jadi di sini kan, we shall spring forth. You shall know it, I will. Jadi Tuhan akan membuka jalan in the wilderness, rivers in the desert. Jadi seperti sekarang ya, saya bukan saja membuka restoran, tapi saya membuka bisnis yang namanya hydroponic. Hydroponic itu biasa, di mana-mana juga bisa kita bikin hydroponic. Tapi yang saya bersyukur, saya membuat hydroponic di dalam kontainer. Dan saya satu-satunya. Saya percaya ini satu-satunya. Saya sudah patenkan, ya kalau di Amerika ada, tapi di Indonesia saya bikin sendiri, dan sekarang puji Tuhan sudah ya ada jualan lah ke restoran-restoran atau ke hotel-hotel yang bintang 5. Dan inilah yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita mengerti yang namanya tadi pains, Tuhan akan benar-benar membuka jalan kita. Tuhan akan memberkati kita. Jadi jangan percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak baik, bukan. Apapun keadaanmu, tahun ini akan menjadi baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, saya rasa